Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazratul Iza dari kelas Biologi 2 semester 6, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya akan menjelaskan tentang embriologi, anatomi, histologi, dan fisiologi jantung. Berikut penjelasan. Baiklah, saya akan menjelaskan pada slide pertama definisi embrio. Embrio merupakan suatu tingkat perkembangan atau kehidupan awal individu yang dimulai sejak terjadinya pembuahan sampai sebelum dicapainya suatu bentuk, struktur maupun fungsi yang sudah tetap seperti pada orang tuanya. Dalam istilah biologi, perkembangan manusia memerlukan pertumbuhan dari zigot bersel satu ke manusia dewasa. Proses penciptaan manusia dalam rahim diawali ketika sel sperma berhasil masuk dan menyatu dengan sel telur atau fertilisasi. Embrio yaitu pembentukan, pertumbuhan pada tingkat permulaan dan perkembangan embrio. Bahan genetik dari sperma dan sel telur kemudian bergabung membentuk sel tunggal yang disebut zigot dan berkembang ke tahap germinal. Pada fase 8 minggu yang pertama perkembangan disebut embrio dan pada awal minggu ke-9 embrio disebut janin. Kajian embriologi manusia adalah studi tentang perkembangan selama 8 minggu pertama setelah pembuahan sampai tahap germinal. Mengacu dari pembuahan, perkembangan embrio awal sampai implantasi selesai dalam rahim. Tahap germinal memakan waktu sekitar 10 hari. Selama tahap ini, zigot yang didefinisikan sebagai embrio yang mengandung materi genetik lengkap mulai membagi dalam proses yang disebut pembelahan. Sebuah blastokista kemudian dibentuk dan ditanamkan dalam rahim. Selanjutnya, penciptaan manusia dari tanah. Secara biologis, manusia dapat mempertahankan hidup dan berkembang karena gizi makanan dan minuman yang dikonsumsinya. Makanan yang bersumber dari berbagai jenis dan tumbuh-tumbuhan. Pada sisi lain, jenis hewan bertahan hidup dengan memakan berbagai jenis tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan hidup setelah mengambil makanan dari berbagai unsur-unsur yang dikandung tanah. Karena itu pada hakikatnya manusia ini berasal dari tanah. Slide ketiga menjelaskan tentang reproduksi dalam rahim. Melalui konsep penciptaan yang tersusun di dalam Al-Quran, dapat dipelajari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia melalui beberapa proses untuk sampai pada bentuk yang sempurna. Proses penciptaan ini mempunyai bahan dasar yang berasal dari tanah, kemudian mengalami sejumlah proses menjadi bentuk yang sempurna. Penciptaan manusia berikutnya diciptakan dari air mani yang kemudian dipertemukan dengan ovum. Melalui proses yang rumit, embrio tersebut bermigrasi dan kemudian tertanamlah zigot manusia tersebut pada tempat yang kokoh, yaitu rahim. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan di bidang embriologi. Selanjutnya ada definisi anatomi. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh dengan cara menguraikan tubuh menjadi bagian yang paling kecil. Pembagian yang dapat dilakukan yaitu dengan memotong atau mengiris tubuh, kemudian diangkat, dipelajari, dan diperiksa menggunakan mikroskop. Tubuh manusia tersusun oleh serangkaian sistem yang kompleks sehingga menjadi sebuah sistem organ yang mempunyai fungsi dan peran tersendiri dalam tubuh manusia. Peran dan fungsi dari organ tubuh saling berhubungan dengan beberapa organ tubuh lainnya. Tubuh manusia terdiri dari sistem kerangka, sistem otot, sistem peredaran darah, sistem pernapasan, sistem indera, sistem pencernaan, sistem imun, sistem reproduksi, sistem syaraf, sistem endokrin. Bagian tubuh manusia merupakan struktur tubuh dalam keadaan posisi berdiri tegak,
yang mana digambarkan dengan bentuk telapak tangan, wajah, badan, dan kaki mengarah ke arah depan. Selanjutnya ada anatomi tubuh manusia. Anatomi atau ilmu yang mempelajari susunan tubuh dan hubungan bagian-bagiannya satu sama lain. Anatomi regional mempelajari letak geografis bagian tubuh. Setiap region atau daerah, misalnya lengan, kepala, dada, dan seterusnya, ternyata terdiri dari sejumlah struktur atau susunan yang umum didapati pada semua region. Struktur itu meliputi tulang, otot, saraf, pembuluh darah, dan lainnya. Dengan demikian, secara singkat, anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan dan hubungan bagian-bagian tubuh satu sama lain. Slide berikutnya menjelaskan tentang definisi histologi. Histologi adalah salah satu mata kuliah di Fakultas Ilmu Keolahragaan UNY yang mempunyai karakteristik khusus, yaitu mempelajari struktur tubuh manusia dari sudut pandang mikroskopis. Histologi merupakan ilmu dasar bersama dengan anatomi, fisiologi, dan biokimia. Diberikan pada semester 4 atau 5 setelah sebelumnya mendapat anatomi dan fisiologi manusia. Namun demikian, pada saat menempuh mata kuliah histologi, materi yang telah diperoleh pada mata kuliah sebelumnya, yaitu anatomi dan fisiologi manusia, belum mereka kuasai. Mahasiswa belum bisa mengaitkan bekal yang sudah diperoleh dengan mata kuliah histologi yang ditempuhnya. Seperti pada pemahaman yang hilang antara sudut pandang makroskopis dengan sudut pandang mikroskopis. Slide berikutnya menjelaskan tentang fisiologi jantung. Fisiologi jantung, definisi fisiologi jantung. Pengertian anatomi dasar jantung terdiri dari 2 atrium atau serambi dan 2 ventrikel atau bilik yang menyediakan 2 sirkulasi yang terpisah secara seri. Sirkulasi paru, sistem dan jaringan vaskular resistensi rendah dan kapasitansi tinggi yang mendapatkan output dari sisi kanan jantung dan fungsi utamanya adalah pertukaran. Sisi kiri jantung memberikan output atau curah untuk sirkulasi sistemik dan berfungsi untuk mengantarkan oksigen atau O2 dan berbagai nutrisi, serta untuk membuang karbon dioksida atau CO2 dan metabolit-metabolit dari berbagai lapisan jaringan. Selanjutnya ada siklus jantung. Di sini siklus jantung adalah urutan kejadian elektris dan mekanis selama 1 detakan jantung. Tekanan atrium kiri dan ventrikular kiri diketahui memiliki hubungan dalam hal waktu dengan aliran aorta dan volume ventrikel. Jaringan pemacu jantung khusus memiliki sifat automatis dan ritmisitas. Siklus jantung dimulai pada nodus sinoatrial atau SA dengan inisiasi detak jantung. Karena nodus dapat menghasilkan impuls pada frekuensi tinggi, maka nodus SA dapat dianggap sebagai pemacu jantung alami. Pada pembahasan terakhir itu membahas tentang fisiologi jantung seluler, anatomi seluler. Pada tingkat sel, jantung diketahui terdiri dari 3 komponen utama, yaitu jaringan otot jantung atau kardiomiosit yang berkontraksi, jaringan konduksi atau sel konduksi atau penghantar,
dan jaringan ikat ekstraseluler. Sekelompok kardiomiosit dengan jaringan ikatnya memiliki peran untuk mendukung jaringan atau matriks ekstraseluler dan membentuk miofiber. Miofiber yang berdekatan terhubung oleh untayan-untayan kolagen. Matriks ekstraseluler merupakan produk sintetik fibroblast yang terdiri dari kolagen dan menjadi penentu utama kelakuan miokardium beserta protein matriks utama lainnya. Salah satu protein matriks yaitu elastin, merupakan pembentuk atau bahan utama serat-serat elastik. Serat elastik bertanggung jawab atas sifat elastis yang dimiliki oleh miokardium. Protein-protein matriks lainnya diantaranya mencakup glikoprotein atau proteoglikon dan matriks metaloproteinase. Proteoglikon adalah protein yang memiliki rantai gula pendek dan mencakup heparan sulfat, kondroitin, fibronektin, dan laminin. Metaloprotein matriks merupakan enzim yang mendegradasi kolagen dan protein ekstraseluler lainnya. Keseimbangan antara akumulasi protein matriks ekstraseluler melalui sintesis dan pemecahannya oleh metaloprotein matriks diketahui berkontribusi terhadap sifat mekanik dan fungsi jantung. Sekian penjelasan dari saya. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.